Jadi ini hanya akun simulasi. Nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan login dengan ini, nomor UKG. Nomor UKG itu dari mana dapatnya? Nah, nomor UKG ini ya nomor peserta Bapak Ibu ya, nomor peserta Bapak Ibu. Kemudian ini ada tanggal lahir. Kita coba tanggal lahirnya ada tanggal lahir sesuai tanggal lahir Bapak Ibu masing-masing ya. Yang sama seperti ketika pendaftaran di laman UKM BPG. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul nama Bapak Ibu di sini. Selamat pagi Pak Nurdiansyah begitu. Ini untuk Pak Nurdiansyah misalkan, atau Bu Nita Dwiningsih, maka selamat pagi Nita Dwiningsih, nanti akan munculnya seperti ini. Kalau nama orang lain, nah berarti data yang Bapak Ibu input tidak sesuai begitu. Oke. Berikutnya ini tampilannya 6 komponen nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, pengisian ini Bapak Ibu, pengisian portofolio itu tidak harus sekali duduk, ya. Bisa ditinggal, misalkan Bapak Ibu ngisi A, belum, yang penting di-save, kemudian ditutup, di sarapan dulu, terus ngomong anak begitu, setelah itu input lagi juga bisa. Waktunya 3 hari. Kenapa diberikan waktu 3 hari? Supaya Bapak Ibu bisa mengunggah sebanyak-banyaknya portofolio untuk mendapatkan nilai absolut, yaitu nilai 100. Kalau semua komponen terpenuhi, isinya banyak, pasti 100 portofolionya. Bisa dipastikan itu. Nah, ini Bapak Ibu yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Zainal dan lain sebagainya. Jadi 4 ini wajib diisi salah satunya. Pokoknya dari 4 ini tidak boleh semuanya kosong. Jadi wajib, kalau misalkan penelitian tidak punya, ya maka refleksinya harus ada. Kemudian informasi barunya tidak punya, ya tidak apa-apa, yang penting refleksinya ada. Tapi kalau refleksi mungkin Bapak Ibu sudah punya semuanya, informasi baru juga semuanya punya, inovasi, video-video mungkin Bapak Ibu punya, mungkin yang terkendala adalah di penelitian ini. Oke. Kasih Pak Olanda. Oke, saya mute dulu ya Bapak Ibu biar. Ini Bapak Ibu, kita coba masuk di sistem. Nah, Bapak Ibu, setiap mau masuk di sistem, nanti Bapak Ibu harus unggah fakta integritas ya. Ini saya sudah unggah. Jadi nanti Bapak Ibu tidak bisa ngisi ini, tidak bisa menambah apapun sebelum mengunggah fakta integritas. Oke, fakta integritas harus sudah ada, sudah disiapkan, formatnya ada di penilaian ya. Penilaian itu sudah ada, sebentar, coba saya buka juga. Di panduan teknis, di halaman terakhir ini, file ini, ada fakta integritasnya. Ya, nanti fakta integritas langsung bertanda tangan, NIM. Oke, untuk NIM Bapak Ibu, nanti dicek ulang ya, NIM-nya. Karena NIM-nya kemarin ketika dimasukkan PD Dikti ada kemiripan sehingga NIM-nya kami rubah. Nah, NIM-nya bisa dilihat di LMS masing-masing. NIM-nya kalau sebelumnya itu 21 sekian, sekarang jadi 22 sekian begitu. Nah, nanti bisa dilihat di SKL, surat keterangan lulus sudah pakai NIM yang baru. Kemudian nanti Bapak Ibu juga menggunakan NIM yang sama begitu. Ini prodi jurusan, ini adalah mapelnya Bapak Ibu ya, mapelnya prodi atau jurusan ini adalah mapelnya, mapel PAI begitu, atau Quran hadis atau akidah atau fikih universitasnya ya nama LPTK-nya. Menyatakan karya berupa, nah ini isinya adalah semua portofolio Bapak Ibu, A, B, C, D, nanti enggak, jadi fakta integritas ini enggak harus 1 lembar, bisa berlembar-lembar karena portofolio Bapak Ibu banyak. Oke. Kemudian yang poin B, bertanggalnya, tanggalnya adalah bisa tanggal sekarang untuk fakta integritas ya. Tidak harus tanggal tadi 12, 13, yang penting bisa sekarang, ini 2023, materai 10.000 atau 6.000 2 kali, nama terang ditandatangani. Nanti diunggah di sistem UKM PPG ini. Nah, di sini nanti
Nah, ini satu untuk semuanya. Cukup bikin satu, sudah untuk 6 komponen. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu nanti Bapak Ibu mengisi deskripsi. Nah, deskripsinya dari mana? Ya, seperti contoh kemarin ya, ini publikasi. Nah, deskripsinya sudah dibuat, tinggal copy. Kemudian tinggal paste, simpan deskripsi. Selesai. Nah, sampai ini data deskripsi berhasil disimpan. Oke. Kemudian Bapak Ibu tambah penelitian. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan penelitian, judulnya apa? Kita lihat yang sudah Bapak Ibu buat judul penelitiannya. Oke, saya ambil dulu yang ada tukang di rumahnya. Oke. Kita cari. Nah, penelitian judulnya apa? Ya, tinggal copy paste. Judulnya apa? Judulnya ini. Ya, tinggal kita bentar. Kita copy paste judulnya, kita masukkan. Nah, penulisnya nama ini ya, nama Bapak Ibu sendiri misalkan. Ini saya kasih nama Eko. Nah, ini jenisnya Bapak Ibu. Jenisnya apa? Ini jenisnya apa? Nah, ini hasil penelitian. Nah, maka dilihat hasil penelitian. Penelitian yang mana? Nah, ini apakah jurnal ini internasional ya, maka pilih jurnal internasional. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punyanya PTK yang belum diseminarkan, maka ini. Kalau pilihannya PTK yang sudah diseminarkan, maka ini. Kalau Bapak Ibu punya jurnal ya tulisan yang dimuat di jurnal yang belum ber-ISSN, maka tinggal diklik ini. Nah, pemilihan ini menentukan nilai Bapak Ibu. Karena setiap item ini nanti di sistem dosen itu ada nilainya. Sama seperti panduan teknis ini ya. Penelitian, oke. Kita lihat penelitian. Oke, nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan diseminarkan itu nilai maksimalnya 1, maka nanti di sistem UKIN, di sistemnya dosen ya, itu nilai maksimal 1. Nah, kalau tidak sesuai maka bisa kurang dari 1. Jadi misalkan PTK tadi ya yang sudah diseminarkan, nah maka nanti nilai di dosen itu maksimal 1. Tidak bisa dijadikan 3, tidak bisa dijadikan 6 gitu, karena sudah by system. Nah, tempat publikasi di mana? Nah, tinggal copy. Oke, tahun terbit, tinggal copy. Nah, ini penulis. Nah, penulis keberapa? Penulis ketiga dari 4 penulis. Jurnalnya sudah jurnal internasional ya. Jadi penulis ketiga dari 4. Nah, ini nanti nilainya juga beda-beda Bapak Ibu. Nah, ini penulis penulis ketiga dari 3 orang. Kalau penulis ketiga dari 4 orang ya maka 40. Nah, nilainya berapa? Nilainya berapa? Nilainya internasional kan 3. Kalau 40% berarti 1,2 atau 1,3 lah. Gitu. Hasilnya itu munculnya di sistem. Jadi otomatis itu. Oke, jenis berkas. Nah, ini berkasnya ya maka kalau jurnal maka ya tinggal ini aja link jurnalnya di copy paste, atau kalau misalkan ada hardnya maka hard. Ini kalau hard misalkan Bapak Ibu punya file PDF-nya, maka pilih dokumen file kemudian di upload gitu. Oke, di upload. Nah, tapi kalau Bapak Ibu punyanya link ya, link YouTube, Google Drive atau link yang lain, maka nanti linknya tinggal copy paste di sini. Jadi kalau berkas, PDF, Word, apapun, ya, ini PDF, JPEG, Word, Excel, maksimal 5 MB. Jadi semua komponen yang ada di UKIN
di portofolio itu berkas maksimal 5 MB. Kalau lebih dari 5 MB maka bisa diunggah di Google Drive. Google Drive-nya harus open access. Nah, open access kemudian pilih filenya adalah tautan. Nah, bagaimana open access? Nah, mungkin pasti banyak yang bertanya-tanya bagaimana open access itu yang bagaimanakah? Kita coba simulasikan. Jadi diunggah di Google Drive filenya atau foldernya misalkan, monggo. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada settingnya ya, setting dari misalkan folder ini. Linknya, kita klik linknya. Nah, ini kalau dibatasi maka selain Bapak Ibu pasti tidak bisa buka. Otomatis dosen, guru pabong tidak bisa membuka filenya dan tidak bisa menilai Bapak Ibu. Maka harus dipindah siapa saja yang memiliki link. Kemudian klik selesai. Maka yang punya linknya ini, linknya folder ini tadi, folder ini kan tadi saya klik ya, linknya kita klik, open access. Kalau bahasa Inggris mungkin open everyone begitu ya. Nah, maka linknya ini tinggal dikopikan di tempat tadi. Tinggal simpan. Oke, ini baru satu Bapak Ibu. Nambah lagi, kita buka lagi 2. Nah, kalau punya 10 ya maka 10 kali. Kalau punya 20 file, 20 berkas, maka juga 20. Kenapa waktunya 3 hari? Ya, itu. Supaya Bapak Ibu bisa maksimal dalam mengisi komponen-komponennya. Sampai di bawah ini. Jadi, kalau 10 file, ya maka tambah lagi, begitu seterusnya sampai bawah. Oke. Nah, ini misalkan Bapak Ibu sudah selesai ngantuk mau tidur dulu, ya boleh. Tinggal tidur dulu. Yang penting kan sudah disimpan. Ini sudah muncul di sini berarti berhasil disimpan. Nah, maka kliknya bisa langsung klik kembali. Ini tombol keluarnya. Oke, nanti setelah bangun tidur unggah lagi. Atau tidak harus ini, bisa pindah ke refleksi misalkan. Nah, ini refleksi sudah saya masukkan, deskripsi, contoh. Nah, pengen nambah lagi refleksi, kemarin kan refleksi itu bisa dilakukan setiap semester. Karena 3 tahun terakhir kan berarti minimal ya 6 lah, ada 6 refleksi. Nah, makanya nanti sampai ke bawah 6. Pilih jenisnya, ini pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, atau karya inovasi, kegiatannya apa. Ya, kita tengok kegiatan refleksi diri, kegiatannya apa? Analisis ulangan harian 3. Misalkan. Permasalahannya apa? Nah, ini ada. Perbaikannya apa? Nah, enaknya itu. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste, nanti ketika di sistem itu sudah cepat begitu. Tidak harus mikir ini di siapa, ini di siapa. Makanya kemarin template ini, contoh ini sudah kami share di grup supaya Bapak Ibu menyesuaikan atau membuat ini dulu. Ya, membuat ini, jadi ketika waktunya tinggal unggah begitu saja. Filenya mana? Nanti tinggal lihat filenya Bapak Ibu ditaruh di mana. Kalau berkas maka pilih dokumen, kemudian diunggah, kemudian disimpan. Oke. Kalau sudah disimpan maka akan muncul di sini. Oke. Kemudian makan siang ya tutup, mau ngerjakan yang lain boleh. Intinya 3 hari itu mulai dari tanggal, kemudian disimpan, istirahat dulu, sholat subuh, setelah sarapan ngisi lagi juga boleh. Jadi intinya adalah 3 hari itu waktu untuk mengisi semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi kendala atau yang jadi problem yang sering terjadi itu, satu adalah kesalahan dalam memilih jenis.
Nah, ini diklat ya. Ini ada pilihannya. Ini semuanya itu punya nilai. Nilainya sesuai dengan nilai ini. Nilai panduan itu. Jadi misalkan Bapak Ibu tadi ketika kita milih kegiatan kolektif guru lokakarya seminar internasional, nah maka nilai maksimal yang bisa dinilai oleh dosen itu adalah seminar internasional. Kalau jadi pembicara 1, kalau jadi peserta, panitia, moderator setengah. Maka nilainya adalah setengah. Nanti di sistemnya dosen itu ya nilai maksimal hanya setengah. Jadi jangan sampai salah pilih dan jangan sampai memanipulasi. Dalam artian memanipulasi, ini ya Bapak Ibu, berkasnya itu dalam negeri, tetapi ini pilihnya internasional. Nah, itu nanti ketahuan dosennya, maka akan dinilai seminimalis mungkin, bisa jadi 0,1 gitu. Karena mencoba memanipulasi data begitu ya. Karena ini arahan dari Panas, tidak semua dosen dan tidak semua guru pamong bisa menguji UGIN karena ada pelatihannya dulu sebelumnya, sehingga jangan sampai Bapak Ibu filenya apa, jenisnya apa. Jadi harus sesuai apa yang Bapak Ibu unggah di sini dengan apa yang Bapak Ibu tulis di sini. Nah, ini peran ya. Peran ini misalkan peserta tadi kan ada pilihannya, kalau peserta maka nilainya sekian. Nanti kalau panitia itu sekian, tempatnya sekian. Sama ini ya, kalau sudah punya ini kan enak. Sebagai peserta tinggal di copy paste peserta. Tempatnya di mana? Yogyakarta. Kalau online bagaimana? Ya online begitu saja, via Zoom atau apa begitu nanti Bapak Ibu. Tingkatnya lokal. Copy lokal. Waktu pelaksanaannya 1 hari, tidak copy paste. Pak, lokal itu provinsi atau gimana Pak ya? Kadang ada nasional, ada ya nanti terserah, kalau nasional ya terus nasional, internasional, lokal itu mungkin ya tingkat sekolah, tingkat kecamatan, itu kan macam-macam. Kalau makanya kanwil, nanti gitu. Bapak Ibu ketika mengunggah itu pedomannya ada di sini. Jadi selain mengunggah itu juga harus membaca pedoman ini. Pedoman ini, oke. Ini kan semuanya ada di sini. Nanti jadi ketika ngunggah ini nasional, lokal atau apa ya, lihat lagi di sini. Untuk file tabel sudah di-share Pak ya? Semua file sudah kami share sejak sosialisasi UKM PPG di bulan apa itu? Iya Pak, sudah. Sudah lama sekali kami share. Share ulang tuh Pak Ko. Bisa di-share ulang Pak, nanti mungkin ada yang belum belum. Oke, panduannya siap. Pak, panduannya tolong di-share. Oke, sudah kami share. Saya share sekarang ya, mumpung ingat. Saya share lagi. Share ulang, Pak. Tinggal nyekrol sebenarnya Bapak Ibu ke atas. Saya share di tanggal 27 November 2022. Tahun lalu sudah kami share. Kelamaan, Pak. Ya supaya menyiapkan dari lama, supaya saat ini sudah tinggal ini tadi copy paste. Ya. Template-nya kalau bisa juga di-share, Pak, template. Ya sudah Pak, sudah kami share di tanggal 27 itu sudah kami share semuanya. Ya. Pak Eko. Oke. Pak Eko mau tanya. Sebentar Bu, lanjutkan ya. dulu, nanti disimpan dulu. Dicatat, disimpan dulu. Oke. Biar nanti enggak ada. Nah, ini harus diisi semuanya nggih, Bapak Ibu. Penyelenggara, siapa penyelenggaranya? Tinggal copy paste. Nah, saya isikan dulu. Kegiatan. Jadi nanti jangan ini terus Bapak Ibu unggahnya sesuai template ya. Ini hanya contoh yang dimiliki Bapak Ibu apa ya, itu yang diunggah. Jadi bukan milik orang lain tetapi milik Bapak Ibu sendiri. Ini kalau ketahuan milik orang lain diunggah, ya itu tadi kan nilainya bisa 0,001 dan sebagainya. Tanya Pak Eko. Pak Eko, kita lanjut dulu Bapak Ibu.
dari 6 komponen ini untuk portofolio diunggah di tanggal 9 hingga tanggal 11. Ini pengabdian juga sama. Nanti ada jenisnya, Bapak Ibu tinggal pedoman panduan itu disesuaikan. Kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, perannya sebagai apa, berkasnya. Intinya semua yang Bapak Ibu unggah harus ada buktinya. Kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti seminar, pernah mengikuti seminar tapi tidak dapat sertifikat, ya maka tidak bisa dimasukkan karena tidak ada buktinya. Karena nanti buktinya dicek satu persatu oleh dosen. Kalau buktinya tidak sesuai, ya bisa jadi nilainya 0,00000001 atau 0,000 atau enggak akan tidak dikasih nilai oleh dosennya. Oke, ini untuk portofolio. Kemudian untuk letak mengunggah RPP dan video itu ada di bawah sini. Pembelajaran. Oke, saya mute dulu. Ada di sini Bapak Ibu letaknya. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang sering terjadi, saya sampaikan dulu. Kebalik mengunggah RPP tapi yang diunggah video, mengunggah video yang diunggah RPP. Nah, letaknya ada di sini Bapak Ibu. Letaknya ada di sini. RPP. Nah, ini RPP adalah kalau warna biru maka ini adalah tempat untuk mengunggah RPP. Kalau warnanya biru video maka ini untuk mengunggah video. Nah, ini untuk mengunggah RPP Bapak Ibu, ini tidak bisa diklik kalau belum klik edit. Ingat, klik edit dulu, baru ini nama sekolah Bapak Ibu, NPSN Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, ini kelasnya, semesternya, materinya apa, tanggalnya juga harus tanggal tadi 12 atau 13 Januari. Jenis berkasnya, ini RPP-nya, tinggal unggah. Nah, untuk RPP 10 MB, tadi kalau yang portofolio hanya 5, kalau di RPP ini 10 MB. Nah, tinggal unggah file RPP-nya, harus mau bentuk PDF, Excel, gambar, dan lain sebagainya bisa. Kemudian disimpan. Nah, ini kalau kosong nggak bisa disimpan. Kita isi. Oke, nggak detect ya, nama sekolahnya kok hanya 1 huruf. Nggak detect. Oke. Loading. Nah, untuk mengetahui sudah tersimpan atau belum, nah maka ini sudah muncul. Bagaimana kalau mau ngedit ya tinggal merubah ya tinggal klik edit lagi. Lihat berkas di sini bisa di-download, preview, open new tab untuk memastikan berkasnya sudah sesuai atau belum. Nah, ini untuk RPP. Untuk videonya nanti ada di sini. Nggak bisa diklik sebelum klik edit. Nama sekolah, NPSN-nya, semesternya, materinya, tanggalnya juga sama. Kalau RPP-nya tanggal 12, maka di sini juga tanggal 12. Nah, ini YouTube ya, link YouTube. Di copy paste link YouTube-nya. Oke, enggak bisa. Saya kopikan dulu. Oke, maka ini sudah tersimpan, maka sudah selesai Bapak Ibu. Nanti tinggal santai. Jadi makanya videonya itu diunggah di YouTube setelah dapat formulir itu ya, segera diedit, kemudian segera diunggah di YouTube supaya nanti ketika waktu jadwalnya unggah ini ya, jadwalnya unggah video dan RPP, Bapak Ibu tinggal ini tinggal tanggal berapa kan tadi? Tanggal 18 tanggal buka ya, daripada Bapak Ibu harus nih login lagi kan lama. Karena ini akun demo, nanti kalau akun beneran ini diklik sudah muncul tahunnya ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu pakai panah ini. Oke. Selamat pagi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu
ngerjakannya siang, maka nanti berubah. Selamat siang, sore ya sore, malam ya malam. Begitu, Bapak Ibu, silahkan waktunya pertanyaan. Tanya Pak. Ya, resen dulu ya. Bu Sri Rahayu. Nah, pokoknya kalau enggak resen enggak ini ya. Monggo silahkan Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Eko. Tadi berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan, ada beberapa yang mungkin belum dipahami sehingga menjadi bahan untuk dipertanyakan. Jadi lebih dari satu, mohon maaf. Yang pertama, ketika membuat video prolog untuk UKIN, apakah pakaiannya harus hitam putih atau sesuai dengan pakaian dalam video praktik pembelajaran? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, di sana ketika menguploadkan RPP, ada kelas per semester. Apakah harus semester 2 sesuai dengan Januari 2023 atau boleh sesuai dengan RPP yang kita buat di semester 1? Terus yang ketiga, untuk RPP apakah harus ada tanda tangan Bapak Kepala Sekolahnya atau tidak? Untuk upload RPP apakah boleh untuk file drive kalau misalnya filenya itu terlalu besar, lebih besar dari 10 MB yang sudah ditentukan? Terus kalau misalnya PTK-nya itu belum dispinarkan, di sana ada tempat yang harus diisi nama sekolah kita. Itu pertanyaannya. Banyak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab satu persatu dulu. Oke, nanti kalau sudah pertanyaannya sama, misalkan sama, bisa diturunkan ya. Terkait dengan video prolog, video prolog tadi contohnya kan merah putih, ya, karena ngajarnya videonya pakaiannya merah putih. Jadi intinya video prolog itu harus sama pakaiannya dengan video saat praktek ngajar. Oke, kemudian terkait dengan RPP tadi yang jelas harus ditandatangani dulu ya, ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu untuk yang diupload di tadi ya, di RPP dan videonya, tanggalnya juga sama. Untuk semesternya bagaimana? Apakah semester 2 bebas Bapak Ibu? Ya nanti itu ini apa? Ya sesuai RPP Bapak Ibu saja begitu. Tapi sebenarnya kan kalau ngajar lagi dan lain sebagainya kan ini baru mulai begitu kan, baru masih awal-awal 2 minggu pertama begitu ya. Nanti disesuaikan dengan RPP Bapak Ibu supaya merubah RPP-nya terlalu banyak begitu ya. Yang sistemnya disesuaikan saja. Kemudian misalkan RPP-nya besar, apakah boleh diunggah di Google Drive? Boleh. Ya itu tadi catatannya, asalkan Google Drive-nya harus open access, harus semua bisa menilai. Jangan sampai nanti dosen guru pamong nggak bisa menilai gara-gara itu, karena banyak kasus dan itu terjadi terus setiap batch. Padahal setiap sosialisasi gini saya sampaikan, saya simulasikan cara bukanya gini, tapi tetap saja karena ya itu tadi, karena nggak menyiapkan jauh-jauh hari, makanya template-nya sudah kami share itu ya, supaya nanti linknya sudah juga disiapkan, nanti tinggal copy linknya jadi sudah di open access dulu. Kemudian ditaruh di Word itu, di template, tinggal copy paste. Karena kalau satu waktu nyari filenya di Google Drive, ternyata Google Drive-nya lupa, belum di open access, yang sekian sudah. Nah, itu yang selalu terjadi begitu. Jadi kami ingatkan lagi, jadi jangan sampai Google Drive-nya di close begitu, supaya nanti yang rugi ya Bapak Ibu sendiri. Karena dosen tidak boleh menghubungi mahasiswa dan dosen tidak mungkin punya nomor kan begitu, karena diacak nanti. Kami acak by sistem, siapa yang menilai A, siapa yang menilai B, guru pamongnya siapa, itu kita acak. Jadi tidak tahu kalau sebelumnya pernah ngajar atau enggak di grup PPL atau di grup lokakarya atau pendalaman. Nah nanti tidak tahu. Intinya itu supaya Bapak Ibu juga mudah, gampang, maka boleh unggah di Google Drive. Kalau RPP dan perangkatnya banyak, lebih dari 10 MB, bisa diunggah di Google Drive dengan catatan ini. Tapi kalau di bawah 10 MB, maka mending PDF saja yang diunggah, supaya tidak ada tanggungan dan sudah pasti bisa dibuka begitu. Dan yang paling penting itu tadi,
yang sering terjadi kebolak-balik antara RPP dan video salah unggahnya gitu. Dan itu kalau sudah unggah ya maka instrumen penilaiannya berbeda Bapak Ibu. Instrumennya juga sudah saya share ya kan. Kalau di RPP itu kan menilai KIKD. Nah, instrumen di video kalau Bapak Ibu unggah di video maka instrumennya menawan. Nah, menawannya dilihat dari mana kan gitu. Kan enggak kelihatan. Maka jangan sampai salah unggah supaya nilainya bisa maksimal. Itu Bu Sri, mungkin ada yang kelewat dari pertanyaannya atau sudah semuanya? Satu lagi Pak, Yang untuk apa? PTK yang belum diseminarkan, di sana ada isian tempat publikasi. Harus diisi nama sekolah kita atau bagaimana? Kan belum diseminarkan, belum dipublikasikan. Ya ditulis aja belum dipublikasikan ya tempat ininya aja Bu. Diisi tempat daerah atau sekolah. Nama sekolah ya? Ya nama sekolah bisa, nama tempat bisa, misalkan Taki gitu, atau Sukabumi atau tulis saja begitu. Yang penting tidak boleh kosong karena semuanya harus ada isiannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau ngajar itu kan ya sudah jadi tupoksinya guru kan ya ngajar gitu. SK-nya sudah itu. Pengabdian misalkan jadi panitia korban di mana? Di masjid ya. Tapi kalau harus dibuktikan harus ada SK-nya atau sertifikat begitu. Tapi jangan fotonya megang hewan korban itu kan bukan bukti otentik. Bukti otentik itu ya SK atau sertifikat. Foto setenggorokan hewan kurban. Nah, itu kan maksudnya bukan bukti otentik. Nah, nanti bisa banyak lagi misalkan jadi panitia pemilu dusun, kepala dusun, Pengurus organisasi boleh ya Pak? organisasi boleh, guys. Pokoknya di luar sekolah ya Bu, pokoknya intinya itu. Sudah masuk pengaruh. Itu Pak Wahidi, Ya Bu, terima kasih. Sudah Pak. Di luar sekolah atau Pak? Kemarin di sekolah boleh kok. ya dimasukkan saja Bu, yang penting kan panitia gitu. Panitia ujian semester boleh. Ya. Tapi kalau ada bayarannya boleh enggak, itu kan berarti nggak pengabdian itu, lihat jeli. Monggo Pak Kostrat. Pak Kostrat. Makasih Pak. Ini mungkin di antara peserta itu ada yang kepala bahasa Pak ya. Gimana Pak? Tanda tangan ini tentang tanda tangan pengesahan dan peserta Pak. Artinya berarti boleh ya tanda tangan dua di samping satu guru, satu mengesahkan kepala dengan nama yang sama. Ya kalau kepala sekolahnya jenengan sendiri ya boleh Pak, dua-duanya jejeran gitu. Karena kepala sekolah ya kan yang membuat sama kepala sekolahnya. Tapi kan satunya enggak ada stempelnya, satunya ada stempelnya Pak. Itu aja Pak ya. Ya terima kasih Pak. Oke, siap. Masih ada Pak Samuji, silahkan. Makasih Pak Eko. Halo. Silahkan Pak. Terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab, tapi saya hanya ingin diulang lagi Pak. Itu masalah tugas kita yang harus kita lakukan. Mulai kita unduh fakta integritas, terus kita mau unggah ujian UKIN itu waktunya kapan-kapan, mohon diulang dari Pak Eko. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Siap. Bapak Ibu. Jadi tanggalnya nanti akan kami share ya. Yang jelas
besok. Oke. Nah, jadi mulai besok itu ada daftar ulang. Semuanya nanti intinya ketika waktunya pasti akan saya ingatkan, termasuk linknya, termasuk cara-caranya dan lain sebagainya. Nanti akan saya share juga jadwalnya Pak Samuji itu terkait dengan portofolio. Silakan disiapkan sesuai template. Jadi nanti ketika tanggal 12-13 itu tinggal copy paste. Kemudian filenya juga disiapkan, folder nanti tinggal copy paste begitu. Di tanggal 12-13 tinggal di tanggal 9-11 nanti tinggal Bapak Ibu meng-copy paste atau menulis ulang apa yang sudah disiapkan gitu. Jadi mumpung masih ada waktu seminggu di sela-sela ini ya, induksi begitu, nanti Bapak Ibu juga bisa menyiapkan terkait dengan hal itu. Kemudian untuk videonya, kalau sudah dapat formulir pendaftaran, nanti segera dibuat video prolognya, diedit semanis mungkin, secantik mungkin, semenawan mungkin, setampan mungkin, sehingga kesan pertama begitu menggoda ketika membuka video itu, oh ya begini. Selanjutnya terserah Anda. Ya, setelah Anda itu yang penting kesan awalnya, karena prolog itu kan ya yang bagus begitu. Kemudian nanti di UKIN Bapak Ibu juga harus menyiapkan fakta integritas sebelum unggah berkas-berkas di sistem UKIN. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan fakta integritas, file fakta integritas berbasis PDF, diunggah, kemudian menuliskan deskripsi diri, baru bisa mengunggah berkas masing-masing file yang ada. Dan itu tidak harus sekali duduk, Bapak Ibu ngunggah satu, ditinggal ke sawah dulu, nanti lanjut lagi pulang dari sawah, ngunggah lagi satu. Yang penting waktunya adalah tanggal 9 mulai 00.01 sudah bisa diakses. Nanti 8 malam pasti akan saya share ininya, linknya. Jangan sekarang karena nanti akan tumpuan dengan jadwal induksi dan lain sebagainya. Nanti kalau waktunya pasti akan kami sampaikan. Terus kemudian persiapan UP, Bapak Ibu harus menyiapkan laptop yang lancar jaya, menyiapkan HP yang ada zoom-nya, kemudian menyiapkan tripod HP, karena nanti HP-nya tidak mungkin dipegang ya, karena harus ditinggal di tripod. Silahkan di keranjang marketplace murah-murah, kalau beli di toko tidak ada. Nanti atau pinjam lah, tidak perlu beli, pinjam. Kalau mau berinovasi tripodnya ya pakai bambu gitu, misalkan ada yang mau berinovasi. Kemudian menyiapkan pakai pohon pisang nanti Pak. Boleh lah, pokoknya apapun biar low budget begitu. Jadi karena TPG-nya belum dapat ya berarti pakai low budget, atau buku ditumpuk-tumpuk begitu, atau lemari begitu, monggo. Tembok. Atau dilakban di tembok begitu, monggo. Gantung, Pak. Iya, Pak. Ya, makasih Pak. Aku yang penting. Kemudian paket data yang jelas nanti disiapkan, termasuk WiFi-nya dipastikan, operator WiFi, pemilik jaringan WiFi-nya dipastikan jangan sampai trouble di 28-29 Januari. Kemudian anggota-anggota ataupun anggota keluarga yang ada di rumah ketika pelaksanaan nanti bisa bukan disingkirkan ya, disuruh minggir dulu supaya nanti tidak terganggu konsentrasinya. Nanti anaknya jatuh ke tatap pintu terus bingung ikut nulungi, jadi ibunya nanti langsung lari begitu, nanti dicurigai ini cari repean padahal anaknya jatuh. Harus dikondisikan teknis-teknis karena itu penting, ini penting sekali, jadi diungsikan dulu karena kan tidak tahu gitu apa yang ada di balik layar Bapak Ibu. Mesti ke hotel saja Pak, tenang itu. Ke kamar hotel sendiri, nggak ada yang ganggu. Oh iya. Ya kalau ada budgetnya enggak apa-apa Bu. Kalau enggak ada ya di rumah sendiri, anaknya sama suaminya disuruh Buat beli laptop. Nah gitu kan juga bisa.
Kan hanya 3 jam saja, 3 jam. Semangat Pak Zul. Hotel mana Bu Vivi? Oh, mau disusul itu. Oke. Pak Amir tadi sudah, apalagi Pak Amir? Halo Pak Eko, mau tanya Pak Eko. Ya. Pak Eko keburu lapar. Ya, mohon maaf Pak, ini ada kiriman pertanyaan di grup WA dari teman. Ini Pak Eko pengabdian masyarakat. Boleh, Pak? beneran ini. Ya, silakan Pak Amir. Oh, yang pertama ini ada yang bertanya, untuk penguji UKIN itu dari LPTK lain apa dari IAIN sendiri? Itu yang pertama. Terus yang kedua, video prolognya harus ada logo IAIN Kediri atau enggak, atau pakai logo sekolah. Terus yang ketiga, ini kan kita nanti ini tentang UP, untuk laptop, HP atau sinyal kan itu buatan manusia ya Pak ya. Kita kan ikhtiar kalau memang bisa beli baru gitu kan. Takutnya ketika pas pelaksanaan UP, walaupun itu baru, tiba-tiba dia mati gitu. Misal laptopnya mati atau nge-restart gitu. Itu apakah ada kebijaksanaan misalnya login ulang atau tidak gitu. Soalnya kan itu kan nanti kelihatan nanti pas laptop mati, ya HP yang di Zoom itu kan kelihatan tuh, bukan kita yang matiin sendiri, tapi bukan kita yang mematikan, tapi memang laptopnya misalnya nge-restart sendiri gitu. Apakah itu ada kebijakan atau tidak? Gini itu aja Pak. Terima kasih Pak. Siap. Ya, pertanyaannya belum ditanyakan, berarti maka saya jawab. Penguji UKIN adalah dari LPTK, dosen dari LPTK, guru pamong dari LPTK. Ya bisa jadi yang kemarin ketemu dengan Bapak Ibu akan menilai Bapak Ibu, tapi nanti karena by system jadi nggak tahu dengan kebagian dinilai oleh siapa gitu. Terus kemudian video prolog ya biar 40 menit. Marknya belum punya marknya ya Pak. Jadi YouTube kan banyak Bu, tinggal beda. Jadi contohnya banyak Pak, jadi tinggal ketik aja UKIN PPG Daljab gitu, tambah IAIN Kediri, atau enggak nanti dari LPTK lain pasti ribuan video yang tersebar di YouTube terkait dengan itu. Terus kemudian yang terakhir dengan UP itu kebijaksanaannya nanti di pengawas. Makanya ada nanti ada grup yang harus Bapak Ibu harus cetak ulang formulir itu, nanti akan login di grup. Nanti sudah, nanti silakan kebijaksanaan dan lain sebagainya itu kewenangan dari pengawas UP. Pengawas UP nanti dari LPTK lain, bukan dari LPTK IAIN Kediri. Jadi suite dan pengawas-pengawasnya itu dari UIN. Bisa jadi nanti Bapak Ibu diawasi oleh pengawas dari UIN Bandung, makanya nanti perkenalan lah di grup intinya itu. Supaya kebijaksanaan yang ada itu bisa disepakati bersama dan lain sebagainya. Jadi pokoknya jangan sampai Bapak Ibu melakukan indikasi kecurangan apapun lah, karena pengawas itu enggak bilang apa-apa, hanya mencatat di berita acaranya diserahkan di pusat, maka kebijaksanaan juga kembali lagi ke pusat. Tapi kalau misalkan ada tulisan itu kan mempengaruhi semuanya, kebijaksanaan terkait laptop mati dan lain sebagainya nanti kan juga akan dicatat di situ, karena laptopnya baru, nanti jangan-jangan laptopnya baru belum diinstal apa-apa begitu, enggak ada Microsoft Word-nya dan lain sebagainya, dipakai untuk UP misalkan. Nah, ini bingung ini gimana ini? Enggak ada suaranya, enggak ada bagaimana USB-nya enggak bisa dan lain sebagainya. Maka harus dicoba dulu, disimulasikan dulu. Itu Pak Amir. Terakhir Bu Suryanti lagi. Ya, Pak. Terima kasih Pak Eko. Untuk aplikasinya, aplikasi apa ya Pak? Aplikasinya SEB, nanti lihat di websitenya PPG ada. Pak, ini terkait tadi kata Bapak kalau ini masih direfleksi diri ya Pak. Yang pakai tukang kayak gitu. Terkait dengan penelitian itu tidak usah dimasukkan atau bagaimana, karena di sini ada Pak untuk poin refleksi penelitian. Pak. Ulangi lagi Bu. Nah, ada suara masuk tadi. Monggo Bu, silakan. Mangga Bu. Masih mute Bu.
terkait refleksi diri Pak yang tadi saya masih kebingungan tentang pelaksanaan penelitian. Di sini kan ada contohnya ya Pak di kegiatannya. Tadi kata Pak Eko jangan dimasukkan ya untuk refleksi diri pelaksanaan penelitian. Yang PTK atau maksudnya Bu? Ya, iya. Ya kalau PTK-nya sudah kan berarti ya jangan dimasukkan lagi di refleksi diri begitu. Jadi cukup PTK dimasukkan di penelitian gitu. Itu ya Pak. Gitu. Jangan double Pak ya. Kalau PTK-nya revisi, tidak boleh Pak. Ada revisi. PTK revisi maksudnya gimana Bu? Kan Kemarin di apa itu Guru Pamong Lokakarya kan ada PTK yang direvisi. Ya direvisi dulu terus kemudian diunggah. Tapi kan revisi itu kan bukan termasuk refleksi, tidak bisa dimasukkan di refleksi begitu maksudnya. Oh seperti itu. Jadi refleksi itu kan peserta didik, bukan prosesnya Bapak Ibu. Merefleksikan itu kan seperti contoh itulah. Jadi merefleksi itu kan RPP. Jadi semua proses pembelajaran yang ada di sekolah itu nanti yang dijadikan refleksi begitu. Supervisi PTK yang terbaik hasil revisi itu untuk diunggah di penelitian, begitu infonya Bu kemarin. Bukan untuk diunggah di refleksi. Kan ada contohnya Bu di sini, kegiatan refleksi pelaksanaan penelitian. Ya, bisa Bu. Tapi kalau PTK tidak usah. Usah karena sudah Refleksi penelitian. PTK-nya sama kan? Baik kalau begitu Pak, terima kasih. Pak, kalau refleksi diri dengan yang di inovasi pembelajaran satu file, misalkan refleksi diri tentang PPT ya Pak. Terus di inovasi pembelajaran, inovasi karya baru juga ada. Itu bagaimana Pak? Sejatinya tidak boleh satu berkas untuk beberapa tempat. Ya. Jadi intinya tidak boleh merangkap ya Pak. Itu nanti akan sangat mempengaruhi emosional penguji. Gitu intinya itulah, pokoknya jangan sampai ada yang double. Kalau sudah ini ya sudah, jangan di tempat yang lain atau gitu, karena itu ya saya bocori lah, itu mempengaruhi emosi penguji. Jadi ini sudah ada lagi, akhirnya nanti berikutnya pemberian nilainya sudah tidak welas asih lagi, bisa jadi karena ini. Pak Eko, mohon maaf, itu ada template-nya, ada refleksi diri pelaksanaan pembelajaran, refleksi karya inovasi, kemudian refleksi pembelajaran, ada refleksi penelitian. Nah, itu yang refleksi penelitian itu nggak boleh PTK berarti? Ya kan PTK-nya sudah dimasukkan loh Bu. Masanya. Di penelitian kan? Boleh kalau misalkan refleksinya itu mau PTK boleh, tapi nanti di penelitian jangan melampirkan PTK itu gitu. Oh, PTK-nya lain, yang sudah dipublikasi sama yang direfleksi beda. Kalau file PTK-nya sama maka tidak boleh itu. Jadi kalau misalkan panjenengan sebelumnya punya 5 PTK, ya boleh dimasukkan di refleksi situ. Dan itu tidak wajib harus ada penelitian. Misalkan pengajaran saja boleh, mau karya inovasi saja boleh, begitu tidak harus semuanya. Itu template, itu bukan template sebenarnya, itu contoh yang menjadi role modelnya PANAS begitu. Jadi supaya Bapak Ibu punya gambaran, karena itu real, itu guru beneran tapi punya jurnal internasional. Jadi itu motivasi bagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa menyontoh info pasca PPG nanti. Oke, Bapak Ibu, cukup loh, ada lagi, tambah lagi Pak Tohirin sama Bu Ramlah terakhir ya. Setelah ini nggak ada dosen pelakunya. Ya Pak, terakhir Pak, kita siap untuk. Ya, setelah ini nanti Bapak Ibu masih harus ini loh, induksi loh. Saya kan cukup Pak, terakhir. Ayo silakan Pak. Ya Pak, nanti masih. Cukup Pak. Ya Bapak. Sarapan Pak. Terima kasih.
Yang saya tanyakan cuma sedikit Bapak, kaitannya dengan waktu pada waktu UP Pak. Ngapunten, Ranten mahasiswa dalam PPG ini dengan faktor U itu sekitar 50%. Mohon maaf. Jadi pada waktu UP nanti, misalkan waktu yang sudah ditentukan adalah 120 menit atau 3 jam. Ngapunten pada waktu itu kan kadang mau ke belakang, misalkan Pak ya, misalkan mau ke belakang, itu apakah waktu itu tetap berjalan atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bapak. Siap. J, kalau ke kamar mandi boleh, minum boleh, tapi jangan berkali-kali begitu. Jadi intinya karena ada pengawas, itu kebijakan pengawas, nanti silakan ditanyakan setelah tanggal 24 setelah gabung di grup. Kebijakan itu ranahnya pengawas, bukan kami Pak. Jadi kalau ke kamar mandi boleh, tapi jangan berkali-kali. Nanti khawatirnya diindikasi melakukan kecurangan, cari repean dan lain sebagainya. Kalau perlu pakai pampers itu biar kemana-mana selama 180 menit. Karena 180 menit nggak boleh kemana-mana, nggak boleh meninggalkan tempat sampai waktunya habis. Mudah-mudahan ya tidak seperti itu Bapak. Ngapunten, kadang perut pada waktu kita duduk itu kadang mules seperti itu Pak. Pakai pampers ya. Ya Pak, ya maklum ya Pak. Cari. Udah tua biasanya beser, Pak. Nah, itu. Mulai bayi. Kalau diukin, Pak. Geser bawaan nervous biasanya. Cukup ya Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup Pak. Pak Eko, cukup. Cukup Pak, cukup. Mau mengajar Pak. Pak Eko mau makan. Bacaan hamdan sama. Alhamdulillah.